teman-teman, tahukah kalian apa itu hama Ordohomoptera? Nah, hama Ordohomoptera merupakan salah satu hama dalam kelas insekta di mana memiliki ciri-ciri. Yang pertama, itu memiliki dua pasang sayap, membraneus, dan memiliki sayap berbahan seperti tepung. Dan yang kedua, itu memiliki ciri-ciri antenanya itu panjang dan pendek. Untuk yang panjang itu seperti benang dan yang pendek itu memiliki tekstur kaku. Dan yang ketiga yaitu memiliki mulut berbentuk penghisap. Nah, beberapa contoh famili dari hama Ordohomoptera yaitu ada famili Cicadidae, yang kedua ada Cercopidae, dan yang ketiga ada Alairodidae. Wah, daun dan batangku sangat sehat-sehat sekali. Pasti hasil panenku melimpah. Hama menyerang tanaman kelengkeng, yaitu tonggeret. Pukul berapa ini? Perutku terasa lapar. Kira-kira tanaman apa ya yang ingin aku makan saat ini? Wah, tanaman apa itu? Sepertinya enak. Wah, hama apa ini? Bisa-bisa daun dan batangku terluka gara-gara hama ini dan mati. Halo, aku hama tonggeret dengan nama latin Magicicada casani. Aku memiliki ciri khusus yang pertama yaitu bentuk tubuhku dengan ukuran 2,5 cm sampai dengan 5 cm. Yang kedua, aku memiliki sepasang sayap dengan bentuk dan ukuran yang sama serta transparan. Yang ketiga, aku memiliki sepasang mata faset yang letaknya cukup jauh dari kepalaku dan memiliki lensa-lensa dengan bentuk heksagonal. Selain itu, aku juga memiliki tipe mulut penghisap. Aku sebagai hama akan menyerang tanaman pada bagian ranting dengan cara menghisap zat hara yang terkandung dalam pembuluh silem. Selain itu, aku juga akan meletakkan telur-telurku pada sela-sela ranting yang aku hinggapi hingga mengakibatkan tanaman ini akan mati karena batangnya terluka dan juga akan mengalami kerusakan yang mengakibatkan kematian. Aduh, daun dan batangku. Aduh, kamu ngapain? Aduh. Wah, tanaman durianku kenapa ya? Kok rantingnya seperti rusak gini? Jangan-jangan tanaman cabaiku juga rusak. Habis ini aku cek ah. Loh, loh. Kok daunnya jadi bolong-bolong gini ya? Tadi tanaman durian rusak. Sekarang tanaman cabai juga rusak. Apakah ini karena abu vulkanik? Kok tanamanku rusak-rusak gini ya? Tadi tanaman durianku rusak. Sekarang tanaman cabaiku rusak. Apakah ini karena abu vulkanik? Monggo mas. Go, Mbak. Mbak. Tunggu, Mbak. Sini dulu, Mbak. Mau tanya. Gimana ya mas? Mbaknya penyuluh yang habis nyuluh di desa itu ya, Mbak? Di desa saya itu. Iya betul. Ini nih Mbak, tadi itu saya nggak datang di penyuluhannya karena saya ada acara sendiri. Nah terus pas saya pulang itu kan saya ngecek tanaman durian saya.
itu batangnya tuh rusak-rusak, Mbak. Nah, terus karena rusak-rusak saya ke sini ngecek tanaman cabai saya. Terus ini tanaman cabai saya juga rusak-rusak nih, Mbak. Apa ini karena abu vulkanik ya, Mbak? Iya mas. Oh, kalau ini tuh bukan karena abu vulkanik mas, tapi karena terserang oleh hama. Nah, hamanya itu tuh dari ordo Homoptera. Kalau yang tadi tanaman durian itu diserang oleh tonggeret, sedangkan yang ini itu diserang oleh hama kutu kebul dan juga hama kutu ludah. Gitu mas. Nah, ini hamanya. Halo, aku adalah hama kuteluda. Aku merupakan hama dari famili Cercopidae dan memiliki ciri diantaranya tubuh seperti katak, kemudian antena kaku seperti rambut, dan memiliki tibia di belakang satu atau dua yang memiliki tarsi 3 ruas. Kemudian, biasanya aku hidup di semak, pepohonan, atau tanaman herbal lainnya. Jenis serangga ini ketika sudah menjadi nimfa akan mengeluarkan massa seperti ludah yang berbusa, mengelilingi tubuh mereka pada saat setelah pergantian kulit yang terakhir. Serangga mulai bergerak aktif menyerang salah satu bagian tanaman. Dampaknya menyebabkan tanaman akan menjadi kerdil. Nah, selain yang tadi itu ada juga hama satu lagi. Nah, itu dia hamanya. Halo, aku adalah kutu kebul atau Bemisia tabasi. Aku memiliki karakteristik seperti berukuran kecil 2-3 mm, berwarna putih, badanku tertutupi oleh bahan seperti lilin dalam bentuk sisik atau bahan seperti tepung. Antenaku berruas 7 buah, memiliki sayap depan dan belakang yang memiliki besar yang sama. Aku berasal dari famili Aleirodidae. Nah, terus itu untuk penanganannya itu gimana, Mbak? Nah, kalau penanganannya itu bisa menggunakan pestisida alami, Mas. Nah, ini merupakan salah satu pestisida yang saya gunakan tadi. Nah, pas di penyuluhan tadi itu menggunakan pestisida yang bisa digunakan yang dicari itu di sekitar kita tuh gampang banget loh, Mas. Nah, itu terbuat dari kulit bawang. Nah, silakan kalau mau mencobanya. Saya lihat dulu, Mbak. Iya, silakan. Ini buat segini buat satu tangki semprotan itu ya, Mbak? Kalau itu penggunaannya bisa setengahnya, Mas. Jadi nanti dalam berapa liter air dimasukkan aja itu. Nanti tinggal disemprotkan ke tanamannya. Saya coba masukin ke tangki saya dulu ya, Mbak. Iya, coba kan. Wah, ada hama itu. Aku mau makan itu Wah, itu pasti juga hama. Aku semprot juga. Jangan, Mas. Itu merupakan capung yang merupakan bisa menjadi musuh alami. Capung itu dapat merupakan hama-hama yang tadi menyerang tanaman cabai punya Mas Ayub. Begitu. Oh, begitu ya, Mbak. Berarti selain pestisida untuk menangani hama dari Homoptera ini juga bisa musuh alami capung itu ya, Mbak? Iya, Mas, betul. Aku adalah capung dengan nama latin Tenthotrum. Aku adalah hewan semi akuatik dan ketika aku berada di air, aku memakan jentik-jentik. Ketika aku berada di udara, aku akan memakan hama-hama seperti hama kutu kebul dan hama lainnya. Nah, itu makanan aku. Aku akan makan kalian. Halo, aku adalah telur kutu kebul. Aku memiliki warna kuning terang dengan bentuk lonjong serta ujungnya runcing. Aku memiliki ukuran yang sangat kecil, yaitu sekitar 0,2 mm hingga 0,3 mm. Aku memiliki bentuk seperti ini karena ketika induk bertelur akan berjalan secara melingkar. Halo, aku adalah larva instar 1, di mana sebelumnya aku berada di dalam telur yang terbuat dari benang-benang lilin yang sangat lengket dan mudah sekali melekat pada permukaan daun. Selain itu, aku juga mudah diterbangkan oleh angin. Ukuranku ini sangat kecil yang dapat dengan mudah terbawa oleh angin dan juga akan menempel pada tubuh burung. Faktor inilah yang membuat penyebaran kutu dari satu daun ke daun yang lainnya, bahkan pada tanaman yang lainnya. Aku juga memiliki antena, mata, dan juga 3 pasang kaki.
Selain itu, aku berwarna hijau kekuning-kuningan, bentukku oval dan juga pipih. Untuk memperoleh makanan, aku akan menusuk mulutku dan menghisap cairan tanaman melalui flum. Halo, aku adalah larva intar 2 dan 3. Aku tidak memiliki kaki dan aku hanya hidup di dalam daun. Di daun, aku hanya hidup selama 6-16 hari. Halo, aku pupa individu yang berkembang dalam kepompong lilin selama 2 hari. Selain itu, aku mengeluarkan embun madu, tetapi tidak menarik perhatian semut, karena aku memiliki duri-duri atau lapisan lilin. Halo, aku adalah kutu kebul dewasa. Aku menyerang dan menghisap daun. Nah, aku dapat menyebabkan kerusakan secara langsung dan tidak langsung. Bisa sebagai vektor penyakit pada tanaman. Demikian alur cerita singkat mengenai kehidupan Ordohomoptera dan menyerang tanaman budidaya. Halo, aku Restu Septi, NPM 1047 sebagai narator. Saya Ayub Arudin Sosiagian, NPM 1040-1020. Saya berperan sebagai petani. Saya Elpriti Sinta Banurea, NPM 1021. Saya berperan sebagai kutu kebul. Aku Kurnia Fauzia, NPM 1030. Aku berperan sebagai capung. Halo, aku Zaki Teguh Saputra, NPM akhir 1009. Aku berperan sebagai tanaman kelengkeng, tanaman cabai, dan pupa kutu kebun. Makasih. Hai, aku Dimas Dwidana, NPM 1014. Aku berperan sebagai larva intar 2 dan 3 dan kutu ludah. Halo, aku Alvina Fatia Sabila dengan NPM akhir 1038. Aku berperan sebagai penyu dan juga telur kutu kebul. Halo, Kurani Herawati dengan NPM akhir 012. Di sini aku berperan sebagai hama tonggeret dengan nama ilmiah Magicicada cassini dan juga berperan sebagai larva instar 1.